Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan renungan pagi terang hidup yang Bapak Ibu bisa ikuti setiap hari jam 6 pagi. Luangkan waktu Anda 10 menit saja. Anda akan diberkati oleh firman Tuhan yang mampu membangkitkan semangat hidup Anda menang atas setiap persoalan yang mungkin sedang Anda alami. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu sekalian datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, berkatilah dan sertai kami bersama dengan semua keluarga. Teristimewa tatkala kami berkegiatan, keluar masuk pintu rumah kami, Engkau jagai, dan berkat-berkat-Mu yang selalu baru selalu kami sambut setiap hari bersama dengan seisi rumah tangga kami. Kami berterima kasih karena kami menerima, menikmati berkat-berkat terindah di dalam kehidupan kami, sehingga membawa kami pada kesimpulan, Engkaulah Tuhan Sang Pencipta kami, Tuhan Sang Juru Selamat dan Penebus dosa kami, Tuhan yang memeliharakan kami dengan segala kasih setia-Mu, dan Tuhan yang menyembuhkan kami tatkala kami sakit, menolong kami tatkala kami harus menghadapi persoalan hidup, dan Tuhan yang selalu menjadi pembela, pelindung kami, bahkan yang melepaskan kami dari semua yang jahat. Sekarang Tuhan, saatnya kami hendak mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami telah siap mendengar sabda daripada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan ke-12 ucapan kutuk yang ke-8 dari Ulangan 27. Saya bacakan ayat 14 dan 22. Maka haruslah orang-orang Lewi mulai bicara dan mengatakan kepada seluruh orang Israel dengan suara nyaring, terkutuklah orang yang tidur dengan saudaranya perempuan, anak ayah atau anak ibunya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Bapak Ibu, hati-hati, sangat ekstra hati-hati. Firman Tuhan jelas di sini dikatakan tidak boleh berhubungan badan dengan saudara kita, walaupun tidak satu ibu, tidak satu ayah. Ya, yang berhubungan dengan darah, apalagi tidur bersetubuh dengan saudara seayah seibu, itu malah tidak boleh. Nah saudara, hati-hati. Kenapa hal ini harus diperingatkan? Sebab ternyata peristiwa kejadiannya menimpa banyak orang. Oleh karena tinggal satu atap dalam satu rumah, mungkin sarana fasilitasnya tidak terlalu memadai sehingga harus tidur satu kamar dan lain sebagainya. Hati-hati, dosa seksual seringkali membuat orang yang melakukannya itu lupa kepada siapa mereka boleh melakukannya,
Dan iblis setan dengan tipu dayanya yang licik seringkali menggunakan sensasi seksual untuk menjerat setiap umat manusia untuk menjadi pengikut iblis. Teristimewa juga orang-orang pilihan juga ada begitu banyak catatan Alkitab yang jatuh di dalam dosa oleh karena dosa seksual. Tetapi hari ini ke-12 ucapan kutuk yang ke-8 secara khusus berbicara incest, hubungan setubuh dengan yang sedarah itu tidak boleh. Namun kita akan bertanya, bukankah zaman dulu ketika manusia jumlahnya masih sedikit, hubungan persetubuhan itu tadi selalu dengan mereka yang sedarah? Jawabnya benar. Sebab apa? Pada masa itu manusia hidup belum ada hukum. Hukum pertama kali yang ada itu adalah hukum Taurat. Ketika Tuhan berfirman, menulis hukumnya dengan jarinya, dengan 10 perintah Allah, kemudian berturut-turut Tuhan menuntun Musa untuk menulis hukum-hukumnya. Pada saat itulah Tuhan mulai memberikan aturan-aturan bagaimana orang itu harus hidup di hadapan Tuhan dan hidup di hadapan sesama. Oleh karena itu saudara, jangan kita mundur lagi kepada hidup dengan peradaban yang lalu, yang tidak mengenal hukum, yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tetapi hati-hati, ingat-ingat, yang seperti ini tidak diizinkan oleh Tuhan. Saudara, hati-hati, prinsipnya dosa seksual itu adalah dosa yang paling efektif dipakai oleh iblis setan untuk membuat orang-orang percaya, orang-orang beriman pun bisa tergelincir jatuh di dalam dosa. Teristimewa juga dengan mereka yang punya hubungan sedara dengan kita. Hindari, jangan sampai berbuat dosa, sebab dosa-dosa yang seperti inilah yang mengakibatkan orang-orang itu mendapat murka daripada Tuhan. Bapak Ibu, saatnya kita harus memilih sekarang apa yang kita mau lakukan dengan segala sukses yang ada di dalam hidupmu. Jujur aja, ada begitu banyak orang jadi kagum karena engkau punya wibawa, engkau punya karisma, engkau punya daya tarik dengan segala sukses yang melekat di dalam kehidupanmu. Sehingga tidak sedikit orang yang mau berhubungan dengan engkau. Apapun yang mereka miliki diserahkan kepadamu. Saudara, khususnya tentang tubuhnya dalam bentuk seksual. Apa yang engkau harus ambil di dalam keputusanmu? Apakah engkau akan berkata sama seperti dunia mengatakan, hidup sekali harus dinikmati? Dan seringkali kata menikmati hidup biasanya mereka tenggelam di dalam pesta pora, dosa seksual, dan lain-lain yang ada di dalamnya. Oleh karena itu saudara, sebagai anak Tuhan, saya yakin engkau tahu mana yang terbaik yang kau mesti lakukan dan mana yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang menjadi pilihan Anda sepanjang hidupmu. Saudara, saatnya engkau berkemas-kemas menuju ke tempat pekerjaanmu. Silakan, pergilah untuk bekerja dan beraktivitas. Yesus Tuhan kita telah melindungi keluar masuk pintu rumahmu dan telah mengutus seorang malaikat yang akan berjalan di depanmu sehingga engkau akan tiba di tempat tujuan dengan selamat, dan engkau juga akan tiba di tengah-tengah kekasihmu dengan sehat dan selamat pula. Engkau diberkati Tuhan dengan hasil yang berkelimpahan sesuai dengan kasih karunia Tuhan yang turun melingkupi hidupmu bersama dengan seluruh kaum keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini amin Tuhan